Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa dalam rahmat Allah. Alhamdulillah Allah masih pertemukan kita kembali di majlis ilmu ini yang menjadi harapan kita dan terus menjadi harapan kita bahwa ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita peroleh, ilmu yang kita pahami adalah ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang akan menjadikan iman kita semakin berkualitas, amal kita pun semakin berkualitas, ya. Dan kita pun merasakan kemuliaan Islam sebagai sumber ilmu. Baik saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan bahasan kita tentang bagaimana menjaga sholat, ya. Bahasan yang ke-6, poin yang ke-6, ciri-ciri kita ini menjaga sholat, ciri-ciri kita memelihara sholat. Yang ke-6 ini adalah memperhatikan hasil dari sholat, ya. Setelah kita sholat, apa yang harus kita lakukan, ya, sebagai tindak lanjut dari sholat kita. Nah, karena banyak setelah sholat bebas lagi, ya. Seharusnya tidak demikian. Setelah sholat kita harus beramal seperti yang ada dalam sholat. Sholat adalah amalan yang utama yang harus melahirkan amal-amalan yang lainnya. Sholat harus menjadi parameter amal kita dalam kehidupan sehari-hari dimanapun. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas sebagai ciri dan tanda dan upaya bahwa kita ini memelihara sholat. Dan kita berarti melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Hafidhu 'alas salawat. Baik teman-teman yang Allah muliakan, langsung saja. Nah, jadi ciri orang yang berhasil sholatnya berarti dia menjaga sholatnya adalah mengingat Allah. Jadi orang yang berhasil sholatnya di luar sholat dia selalu ingat kepada Allah. Ya. Kalau di luar sholat saja ingat Allah, apalagi dalam sholat. Ya. Di luar sholat saja dia ingat Allah, apalagi dalam sholat. Nah, makanya kita akan bahas ayat-ayat dan hadis dan kaul-kaul dari para ulama tentang bagaimana kedudukan sholat, ya, di dalam agama Islam ini.
Di dalam surah Toha ayat 14 Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya sengaja memberi warna merah di sini supaya kita fokus kepada yang kita bahas ini. Apa? Mengingat Allah, zikir, ya. Berarti kita sudah mulai, salat ini Allah perintahkan kepada kita adalah berdasarkan ayat 14 surah Toha adalah untuk zikir, untuk mengingat Allah. Sungguh aku ini adalah Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan salat atau dirikan salat untuk mengingatku. Nah, berarti mari kita fokus teman-teman. Apa ini maksud dengan mengingat Allah itu? Ya. Aqimus shalah, kata Allah, dirikan salat. Ya. Kalau engkau memang mengaku, mengimani bahwa Allah sebagai ilah, ya, al-haq al-ma'bud, sebagai Tuhan yang benar, yang wajib disembah dengan benar pula, maka buktikan dengan menegakkan salat, dengan mendirikan salat. Dan Allah memberitahu ketika engkau membuktikan bahwa Allah itu al-ma'bud, al-haq, ya, dengan salat berarti engkau ingat kepadaku. Berarti engkau ingat kepadaku. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ya, untuk lebih jelasnya lagi, apa yang dimaksud dengan mengingatku itu, alias mengingat Allah, saya bawakan beberapa tafsiran. Ada dalam tafsir Al-Baghawi, ada tafsir At-Tabari, ada Ibnu Katsir, ada Al-Mawardi, ada Al-Alusi, As-Sa'di dan lain sebagainya. Tapi saya cantumkan 7 ini. 1, 2, 3, 4, 6, ya. Banyak kitab-kitab tafsir. Setelah saya baca, mudah-mudahan yang 6 ini representatif untuk tafsir-tafsir yang lainnya. Nah, teman-teman, ini yang bahasa Arabnya. Ya. Dari tafsir Baghawi, intinya mengingatku, dirikan salat untuk mengingatku adalah idza tarakta salat summa tadzakkartaha faqimha. Maksudnya aqimis shalah li dzikri itu adalah jika engkau meninggalkan salat, maksudnya lupa, ya, mungkin ketiduran atau kesibukan masalah dunia, summa dzakartaha, kemudian teringat, saya belum salat nih, faqimha, maka segera dirikan. Itu diantara tafsiran dari aqimus shalah li dzikri dan sebagainya. Nah, sudah saya terjemahkan teman-teman. Ini bahasa Indonesianya. Ya. Jadi di antara tafsiran ayat 14 surah Al-Ankabut terkait dengan li dzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Nah, ini yang pertama, jika seseorang lupa salat, yaitu karena kesibukan dunia, karena ketiduran dan lain-lain, ya, yang menyebabkan kita tidak sholat, tapi dengan tidak ada unsur kesengajaan, maka segera dirikan sholat ketika dia ingat. Ingat apa? Ingat bahwa dirinya belum sholat. Nah, itu ya. Yang kedua, orang yang mendirikan sholat berarti dia sedang mengingat Allah. Jadi tafsiran yang kedua, ya, bahwa aqimus salata lidzikri adalah orang yang mendirikan salat berarti dia sedang mengingat Allah. Maka manfaatkan, ya, manfaatkan kesempatan tersebut untuk apa? Untuk berdialog dengan Allah, untuk berkomunikasi dengan Allah, ya. Sebagaimana Rasul sudah mengatakan, innal musalli yunaji rabbah. Sesungguhnya orang yang salat itu dia sedang berkomunikasi dengan Rabb-nya, dengan Allah. Maka
Tafsiran yang kedua dari aqimus salata li dzikri adalah orang yang mendirikan salat berarti dia sedang mengingat Allah. Berarti hilangkan semua ya yang akan mengganggu konsentrasi kita mengingat Allah, hilangkan. Ya. Makanya Allah pun bantu kita, Allah syariatkan untuk kita ketika kita sholat ingat ini, ingat itu. Setan menggoda, Allah berikan tata cara menghilangkannya. Ya. Ada dengan meludah, mengisyaratkan meludah ke sebelah kiri 3 kali, membaca ta'awuz. Ya. Allah berikan tata cara seperti itu. Dan Allah juga mengajarkan kepada kita supaya bisa seperti itu dengan istilah khusu' dan khudu'. Ya. Salat khusu' dan khudu'. Khusu' berarti batin, khudu' berarti lahiriahnya. Nah, untuk bisa khusu' dan khudu' dengan ilmu. Berarti ilmu tentang salat kita kuasai, ya. Kita kuasai. Nah, ketika tiba waktunya salat, khusu' dalam hati, praktekkan apa yang kita sudah dapati tentang salat dalam secara lahiriah, itulah khudu'. Ya. Bagaimana Rasul mengajarkan mengangkat tangan, ikuti. Ya. Bagaimana Rasul mengajarkan sujud yang benar, ikuti. Itulah khudu' namanya. Jadi ada keterkaitan yang sama antara yang di dalam hati khusyuk dengan di luar. Nah, ini menunjukkan orang yang mendirikan salat berarti dia sedang mengingat Allah. Ikuti gerakannya seperti yang Rasul ajarkan. Walaupun mungkin kalau dari sisi frekuensinya, lamanya tidak bisa kita tidak bisa persis mengikuti, ya. Tapi kita berusaha untuk terus mengikuti gerakannya, lamanya, kualitasnya, kuantitasnya. Kenapa ini? Karena orang yang mendirikan salat berarti dia sedang mengingat Allah. Yang ketiga, Allah syariatkan salat bertujuan untuk mengingat Allah. Ini tafsir yang ketiga seperti itu. Allah syariatkan salat bertujuan untuk mengingat Allah. Bagaimana dengan yang lainnya? Tadi di awal saya sampaikan bahwa salat adalah induk amal, ya. Ummul amal, ya. Induknya amal. Dia harus bisa melahirkan amal-amal yang lain. Kemudian 4, salat itu didirikan harus dengan sebab ingat kepada Allah. 5, salat itu didirikan untuk mengingat Allah karena salat adalah amal yang kandungannya semuanya zikir kepada Allah. Jadi semua salat dari awal kita takbiratul ihram sampai salam semuanya adalah zikrullah. Zikir kepada Allah. Baik ucapannya ataupun gerakannya. Baik kekhusyuannya ataupun kekhuduannya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, diperkuat dengan tafsiran yang ke-6. Ya. Tafsiran yang ke-6 dari kitab tafsir As-Sa'di. Huruf lam, ya, yang ada pada kata li dzikri aqimus sholata li. Nah, ya. Li dzikri, lamnya di situ li dzikri, ya. Kalau diartikan untuk, itu namanya lam li ta'lil. Lam ta'lil namanya, ya, li ta'lil. Lam li ta'lil. Ta'lil namanya, ya. Apa itu? Menunjukkan di ayat itu ada alasan atau ada tujuan tertentu, ya, yang Allah tetapkan dalam ayat itu. Jadi bahwa Allah menetapkan di dalam syariatnya amal-amal ibadah yang bermacam-macam, yang alasannya, yang illatnya, ta'lilnya, alasannya, tujuannya adalah untuk mengingat Allah. Dan dari bermacam-macam amal ibadah tersebut, salatlah yang utama. Ya, jadi dengan adanya aqimus salata li dzikri, lamnya lam li ta'lil, menunjukkan salat adalah amal yang utama, ya, dibanding dengan amal-amal ibadah yang lain. Namun amal-amal ibadah yang lain
harus dikontrol dengan sholat. Ya. Harus dikontrol dengan sholat. Kualitas amal-amal di luar sholat harus dikontrol oleh sholat. Dan sholat harus menjadi parameternya. Begitu teman-teman maksudnya. Ya. Jadi sekali lagi, dengan sholat ini terdoronglah diri kita, diri yang sholat, untuk melahirkan amal-amal soleh yang lainnya. Allah sudah siapkan amal-amal ibadah yang lainnya di luar sholat ini. Nah, dengan sholat ini kita berusaha untuk bisa melahirkan amal-amal tersebut. Ya. Dan melahirkan amal-amal soleh yang lainnya yang memperkuat kualitas zikir. Baik zikir dalam sholat itu sendiri atau di luar sholat itu sendiri. Jadi antara sholat merupakan amal induk dengan amal-amal yang lain harus berusaha untuk digali oleh kita. Nah, keduanya ini harus saling memperkuat zikir. Kenapa tadi lidzikri? Kita dihidupkan oleh Allah di dunia ini untuk zikir kepada Allah melalui amal-amal ibadah yang Allah syariatkan. Nomor satunya adalah sholat. Begitu teman-teman. Dan dengan zikir itu Allah karuniakan, Allah berikan apa? Kebahagiaan hidup serta ketentraman hati. Jadi kalau kita sudah sholat kok belum merasa tentram, ya, belum merasa bahagia, berarti ada sesuatu dalam sholatnya. Berarti kita harus bertanya, apa sih bahagia? Bagaimana sih seseorang ini merasakan bahagia dalam dirinya yang merupakan pengaruh dari sholat? Kita harus mencari tahunya. Supaya kita oh alhamdulillah saya sudah merasakan kebahagiaan yang dimaksudkan dalam sholat. Nah baik teman-teman, seperti apa kebahagiaan tersebut? Ya, supaya kita bisa menikmati sholat dan menikmati hasil dari sholat. Nah, lihat ini. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram, menjadi tenang, menjadi bahagia. Dengan apa? Dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah. Nah, ya, ala. Jadi ini kata yang digunakan untuk memperingatkan, untuk memfokuskan perhatian. Kata Allah, ala. Ingatlah, kata Allah ya. Apa ya Allah? Bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram, hati menjadi bahagia, hati menjadi tenang. Nah, kita harus bertanya, adakah ciri-ciri ya, tentram tersebut, bahagia tersebut, tenang tersebut? Pasti. Ya, saya tafsirkan dulu sedikit di sini. Alladzina amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dalam tafsir ini dengan kalimat alladzina amanu, orang yang beriman yang nanti Allah berikan ketentraman dalam hatinya, kebahagiaan dalam hatinya, ketenangan dalam hatinya adalah alladzina amanu, yang beriman bi Muhammadin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal Quran, dan Quran. Nah, jadi kunci untuk bisa mendapatkan dan merasakan bahagia, tentram, senang itu berimanlah kepada Nabi Muhammad, kata Allah. Dan setelah beriman kepada Allah, beriman kepada Quran. Nah, ini yang sedang kita baca, ayat Al-Quran. Jadi kalau kita tidak beriman kepada Al-Quran, kita tidak akan mendapati informasi berupa ilmu tentang bagaimana tentram, bagaimana tenang, bagaimana bahagia yang hakiki yang Allah berikan. Nah, ayat inilah harus kita imani. Maka alladzina amanu, orang beriman kepada Rasulullah dan kitab Al-Quran. Tentu yang lainnya pun sama, ya, yang ada dalam rukun iman. Namun di sini Allah tekankan, ya,
Jika ingin merasakan al-itmi'nan, ya, dan kita menjadi jiwa yang mutmainnah, maka kata Allah, berimanlah kepada Nabi Muhammad. Termasuk sholat. Ikuti Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalau kita sholat tapi tidak mengikuti Rasul, tidak akan Allah berikan itmi'nan, tidak akan Allah berikan ketentraman, ya. Tidak Allah berikan kepada diri itu kebahagiaan, tidak akan. Ya, maka sallu, salatlah kalian kama raaitumuni usalli, sebagaimana kalian melihat aku salat. Di situ ada isyarat kepada kita untuk apa? Untuk belajar hadis. Ya. Jadi ciri beriman kepada Nabi Muhammad adalah belajar hadis. Ya. Mempelajari hadis. Seperti itu. Wa tatma'innu qulubuhum tarda wa taskun qulubuhum, dan tenang. Tarda, ridho, bisa diartikan menerima, ya. Menerima dengan tanpa ada keterpaksaan, ya. Walaupun ridho punya makna yang seperti sudah kita ketahui, ketika Allah ridho kepada hamba itu berbeda dengan hamba ridho kepada Allah. Allah ridho kepada hamba, Allah agungkan hamba, Allah muliakan hamba, dan Allah beri pahala. Ya. Jadi Allah tidak akan memberi pahala kepada hamba dan tidak akan memuliakan kepada hamba kalau tidak beramal yang benar. Ya. Kalau tidak beramal yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hamba ridho kepada Allah maknanya ta'zim wa itjanul amal. Kalau Allah ridho kepada kita, Allah muliakan dan Allah beri pahala. Kalau kita ridho kepada Allah, kita muliakan Allah dengan beramal mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Quran. Nah, itu teman-teman. Maka di sini tardo wa taskun qulubuhum. Hatinya mulai tenang, tentram, bahagia, ya. Kenapa? Karena dengan beramal tadi yang benar, ya. Bidzikrillah, yaitu dengan mengingat Allah. Di sini dengan Al-Qur'an. Wa yuqalu bil halfi billah, dengan bersumpah kepada Allah bahwa dirinya akan setia taat kepada Allah, mengikuti Rasul, mengikuti Al-Qur'an. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, ingatlah bahwa dengan zikir, dengan tadi, dengan janji kepada Allah untuk siap mengikuti Allah dan Rasulnya, mengikuti Al-Quran, maka Allah akan berikan ketentraman, ketenangan, kebahagiaan di dalam dirinya. Ya, ai taskun wa tardal qulub. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya bawakan ayat 27 surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat 27-nya teman-teman. Jadi jika kita ingin tahu dan ingin bisa merasakan bahwa diri kita ini berhasil, ya, dengan sholat yang kita lakukan adalah menjadi hamba yang digelari oleh Allah mutmain. Jiwa kita jiwa mutmain, diri kita diri mutmainnah. Ciri-cirinya ada dalam tafsiran Ibnu Abbas, ya, kitab tafsir Ibnu Abbas. Yang dimaksud mutmainnah adalah al-aminah min azabillah, as-sadiqah bi tauhidillah, asy-syakirah bi ni'maillah, as-sabirah bi bala'illah, ar-radiyah bi qada'illah, al-qani'ah bi 'ata'illah. Ini bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya, nafsu mutmainnah atau jiwa yang tentram, yang tenang, yang bahagia adalah jiwa yang selamat dari azab Allah. Al-aminah min azabillah, yang selamat dari azab Allah. Jadi Allah jaga dirinya dari diazab oleh Allah baik di dunia ataupun di akhirat. Kenapa? Karena dia sudah berusaha beramal mengikuti Nabi, mengikuti Al-Quran. Maka Allah lindungi dia.
dari kemungkinan diazab baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, berarti di situ kita harus tahu macam-macam azab, ya, macam-macam azab, azab dunia, azab di akhirat. Kemudian yang kedua, sifat yang harus kita pahami di dalam diri seseorang yang dijadikan disebut oleh Allah mutmainnah adalah shadiqah bi tauhidillah, jiwa yang benar dalam mentauhidkan Allah. Bagaimana mentauhidkan Allah yang benar? Tadi beribadah mengikuti Rasulullah SAW, memahami agama mengikuti apa yang Rasul sampaikan. Tauhid secara disiplin ilmu artinya ilmu yang mempelajari tentang mengesahkan Allah, ya, ifradillah, ya, bagaimana mengesahkan Allah dalam segala hal. Nah, ketika berkaitan dengan prakteknya, maka tauhid adalah bagaimana menyembah Allah saja dengan benar. Nah, ini bermakna as-shadiqah bi tauhidillah. Jadi kalau kita masih berbuat syirik, ya, masih terbawa syubhat, ya, masih memahami amal-amal agama dengan syubhat, kata Rasulullah begini masih ngotot, enggak, harusnya begini, dengan diolahnya logikanya untuk sepertinya benar padahal bertentangan. Nah, itu syubhat namanya, ya. Dan biasanya temannya syahwat. Syahwat duniawiyah, syubhat kaitannya dengan ilmu untuk beribadah. Ketika syubhat dan syahwat menyerang diri kita, maka kita akan bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, ya, apa yang disampaikan Rasulullah. Maka berhati-hati di sini, seorang yang mutmainnah harus shadiqah bi tauhidi, harus benar dalam bagaimana mengesahkan Allah dan prakteknya, gitu ya. Berikutnya yang ketiga teman-teman, asyakirah bi ni'maillah, jiwa yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, ya. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan perbuatan kayak gerakan badan. Syukur dengan hati, kita mensyukuri hati itu tempat ilmu, ya. Hati itu tempat ilmu. Jadi kalau kita malas menuntut ilmu, hati kosong dari ilmu, maka pasti isinya syubhat dan syahwat, ya. Hati yang kosong dari ilmu yang benar pasti isinya syahwat dan syubhat, dan pasti lisannya pun tidak akan benar, gerakan badannya pun demikian, tidak akan melahirkan amal ibadah. Jadi bersyukur adalah berterima kasih secara bahasa, ya, kepada Allah, dan buktikan rasa terima kasih ini dengan ilmu, praktekkan, pahami ilmu dan praktekkan ilmunya, ya. Syukur juga menggunakan nikmat Allah secara duniawiyah dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita, ya. Selalu ingat teman-teman, untuk membuktikan rasa syukur kita dengan hati, lisan dan gerakan badan, dan itu terkait dengan nikmat duniawiyah yang Allah berikan kepada kita. Ingat selalu surah Al-Qasas ayat 77, ya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Cari dengan duniawiyah, ya, yang Allah berikan kepadamu untuk pahala akhiratmu. Nah, itu dunia, ya. Wala tansa nasibaka minad, jangan lupakan tugas pokokmu di dunia. Apa? Beribadah. Yang induknya adalah sholat. Nah, jadi sholat dan amal-amal ibadah yang lain ini adalah nasibun, tugas pokok kita. Nah, dunia yang Allah berikan kepada kita, yang Allah sebut di awal ayat wabtaghi fima ataqallah, itu untuk memfasilitasinya. Kita sholat, bagaimana sholat? Oh, pakai pakaian, beli pakaian. Kita makan, ya, untuk beribadah kepada Allah. Apa yang akan kita makan? Apa saja yang halal dan yang memang kita inginkan, pakai uang kita. Itu namanya wabtaghi fima ataqallah. Intinya semua dunia yang kita dapati, ya, adalah untuk memfasilitasi ibadah kita kepada Allah. Nah, ini namanya syakirah bi ni'maillah,
ya, bersyukur dengan nikmat Allah. Jadi jangan sampai salah menggunakan nikmat Allah, ya. Karena hakikat nikmat adalah apa, teman-teman masih ingat? Nikmat itu adalah ma yuqsadu biha al-ihsan. Nikmat, ya, adalah ma yuqsadu biha al-ihsan. Sesuatu yang tujuannya agar kita ini berbuat baik. Kata ihsan, berbuat baik karena merasa diawasi oleh Allah. Berbuat baik karena merasa diperintah oleh Allah. Berbuat baik karena merasakan akan mendapatkan janji-janji dari Allah. Jadi yakinlah ketika kita berbuat, yakinlah Allah pasti membalasnya. Ya. Walaupun orang lain tidak tahu, sekecil apapun kita lakukan, yakin Allah akan membalasnya. Itulah nikmat. Ya, maka apapun yang kita dapati itu dari Allah, Allah inginkan untuk bisa menikmatinya nanti kita di dunia dan di akhirat, yaitu ihsan. Berbuat baik karena merasa dilihat oleh Allah, diperintah oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dan sebagainya. Kemudian as-sabirah bi balailah, jiwa yang sabar dengan ujian-ujian dari Allah. Jadi kita ini nggak lepas dan tidak akan berhenti dari ujian, ya. Entah kecil, entah besar, entah langsung ke diri kita atau melalui istri atau anak atau teman, nggak akan lepas dari ujian. Jika kita sudah benar-benar memposisikan diri di hamba yang beriman, ya. Itu teman-teman. Jadi sabar atas segala ujian yang Allah berikan. Bagaimana kita membuktikan diri kita yang sabar? Sering-seringlah mengucapkan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Allah beri kabar gembira orang-orang yang ketika diuji dengan hal-hal yang menyakiti dirinya, ya, segera beristirja. Allah puji dia, orang yang sabar. Ya. Kebanyakan yang diuji dengan ketidaksukaan itu ketika dia sedang tidak fokus, keluar ucapan-ucapan yang tidak disukai. Nah, kita mudah-mudahan berusaha untuk selalu mengontrol ketika apa yang terjadi pada diri kita yang seharusnya kita keluarkan kata-kata yang jelek, kita segera dengan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika diuji dengan yang senang, alhamdulillah, ya. Itu sabar. Kemudian ar-radiyah bi qadaillah. Nah, ridho, ya. Ridho alias menerima segala ketentuan Allah. Apapun yang terjadi pada diri kita, walaupun sudah melalui estimasi kita, ini hasilnya begini, ternyata tidak seperti yang kita kehendaki, kita harus terima, ya. Rasul mengajarkan berdoa kepada kita 4 kalimat. As'aluka Allahumma ar-ridha ba'dal qada wa burdal 'aishi ba'dal maut wa ladzatan nadhari ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. 4, ya. Allah Rasul ajarkan kepada kita, as'aluka Allahumma ar-ridha ba'dal qada. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ridha, ini menerima senang hati atas ketentuan engkau, apapun hasil yang engkau berikan pada hamba. Wa burdal 'aishi ba'dal maut, dan berikan kebahagiaan hidup setelah kematian. Wa ladzatan nadhar ila wajhik, dan beri kenikmatan nanti memandang wajah engkau. Wa sauqan ila liqa'ik, dan kerinduan untuk bertemu engkau. Itu teman-teman, ya. Kemudian al-qani'ah bi ata'illah. Qani'ah merasa puas, ya. Sedikit banyak, ya, semuanya adalah baik dari Allah, kebaikan yang Allah buat kita. Al-qani'ah. Nah, ini teman-teman, jadi untuk mengecek diri kita apakah kita senang, ya, kita bahagia, kita tentram, inilah Allah menerangkan di dalam surah Al-Fajr ayat 27. Nah, kalau sudah seperti ini, apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah. Kalau sudah begitu, kalau sudah mutmainnah, Allah nanti dengan irji'i, kembali.
Kembali wahai hambaku yang sudah mutmainah ini, ila rabbiki, kepada Rabbmu, radiyah, dengan keadaan engkau ridho, ya, radiyatan mardiyah, dan diridhoi. Radiyah dia ridho, mardiyah Allah yang ridho. Kemudian kata Allah, fadkhuli fi ibadi, ayo bergabung dengan hamba-hambaku. Jadi dari ayat ini Allah pun mengajarkan kepada kita, sebelum kita meninggal dan Allah kelompokkan dengan hamba-hamba yang mutmainah, di dunia pun seperti ini. Kita berusaha berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbi habli hukman wal hikmi mussalihin, ya Allah, karuniakan pada hamba hukman, ilmu yang bermanfaat, wa alhiqni bisalihin, dan pertemukan hamba dengan hamba yang saleh. Ya, selalu berdoa begitu teman-teman. Pertemukan selalu hamba dengan hamba-hamba yang saleh. Hamba yang bisa menjadi jalan datangnya kebaikan dan bisa tersebarnya kebaikan. Begitulah Allah mengajarkan kepada kita. Rabbi habli hukman walhiqni bissalihin. Ya Allah, karuniakan pada hamba-Mu hukman, ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang menjadikan hamba memiliki nafsu mutmainnah. Walhiqni bissalihin, dan pertemukan, bukan hanya di akhirat saja, nanti di dunia pun pertemukan hamba dengan hamba-Mu yang saleh, yang bisa mengingatkan hamba terus beramal yang saleh, yang bisa menjadikan hamba mendapat kebaikan dan menjadi fasilitas hamba menyebarkan kebaikan. Itu teman-teman. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke surgaku. Nah, jadi ini adalah ciri-ciri yang harus kita terus kontrol di diri kita, ya, bahwa mutmainah itu seperti ini. Baik, terus teman-teman, zikir. Nah, yang tadi ini hasil dari zikir teman-teman. Hasil dari zikir yang benar ini nih. Nah, berarti kita harus bertanya, kalau gitu zikir itu apa sih? Hakikat zikir itu apa sih? Nah, ini di dalam kitab Fawaid, kalau teman-teman punya kitabnya, ya, kitabnya tidak begitu tebal, ya, segini mungkin. Coba cari di sana definisi zikir. Nah, zikrullah wa zikru asma'ihi wa sifati wa amrihi wa nahyi wa ni'amihi wa adzabi wa kamali thana'i wa dzalika la yatimmu illa bitauhidi. Zikrullah adalah mengingat nama-nama dan sifat-sifat Allah, alias memahami untuk nanti diamalkan, ya. Kita pelajari nama-nama Allah, sifat-sifatnya. Setelah kita pahami, kita kenali bentuk lafaznya, kita praktekkan. Kita praktekkan bagaimana contohnya? Oh, kita mendapati kata Ar-Razik. Allah itu Ar-Razik. Ini nama Allah, Ar-Razik. Apa artinya? Yang maha pemberi rezeki. Nah, sifat Allah ya seperti itu, maha pemberi. Nah, berarti setelah kita paham bentuk zikir kita terkait dengan nama dan sifat Allah Ar-Razik, kita praktekkan dalam kehidupan. Kita menjadi orang yang memberi, ya. Sedikit banyak kita beri, kemana kita berikan, ya. Kalau Allah memberikan kemana saja. Karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Selama di dunia ini tidak ada makhluk Allah yang tidak diberi oleh Allah. Walaupun mereka kafir, walaupun mereka menentang, walaupun mereka ahli bid'ah, Allah beri. Nah, tapi kalau kita tidak demikian, ya, kita diatur oleh Allah untuk memberinya. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, la tusahib illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Maksudnya bersahabat akrab, ya. Dengan yang tidak beriman sekedar say hello, ya. Karena agama tidak mengajarkan kecuali kebaikan. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, dan jangan dimakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jadi dalam memberi kita harus skala prioritas, ya. Dan ini bukan berarti kita melarang memberi kepada orang yang tidak bertakwa.
Tapi ada skala prioritas. Mana yang lebih utamakan kita beri? Nah, kalau Allah semua Allah beri. Nah, kita dengan mempelajari, memahami nama dan sifat Allah agar kita bisa seperti itu. Ya. Semua nama-nama Allah kita pelajari, praktekkan dalam kehidupan. Ketika kita mendapatkan Razik juga, oh Allah yang memberi kepada saya. Tapi saya juga pengen ya Allah memberi. Nah, itu memahami mana Ar-Razik. Dan kita terima, ya, kita terima seperti itu. Walaupun kita tidak senang, kita tetap terima. Walaupun nanti bagaimana caranya, ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini mengingat nama-nama dan sifat Allah artinya memahami, setelah paham kita praktekkan. Kemudian amrihi wa nahyihi, mengingat alias memahami mana perintah dan mana larangan. Ya, perintahnya kita pahami dengan benar, kita praktekkan. Larangannya kita cari tahu, kita tinggalkan. Wa ni'amihi wa adzabih, kita pun pelajari mana nikmat-nikmat Allah, mana azab-azab Allah. Ya. Jadi nikmat Allah tadi adalah tujuannya agar kita ihsan, agar kita menjadi muhsin, yang baik kepada semua makhluk Allah, yang bisa memberikan nilai-nilai positif, ya, kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Dan kita ketahui mana azab Allah. Berarti kita pun harus mengetahui azab Allah itu seperti apa. Ya. Apakah azab itu hanya berupa hal-hal yang menyakitkan saja kepada fisik? Belum tentu. Ya. Bisa jadi menyenangkan, tapi kondisi dirinya menyenangkan, senang dengan harta, tapi dianya tidak taat kepada Allah. Ya, paham teman-teman? Dia merasa senang dengan harta karena dia tidak taat kepada Allah. Mengapa? Karena tujuannya mencari harta. Kata seorang sahabat, "Man lam yara anna ni'matallahi illa fil malbas wal mashrab wal mat'am qad qalla ilmu." Ya, qad qalla ilmu wa qad hadara adzabuh. Kata seorang sahabat Abu Darda, orang yang tahu nikmat Allah itu hanya berupa duniawi saja, makan enak, berpakaian enak, dan sebagainya, hanya duniawi saja. Apa kata beliau? Qad qalla ilmu, sungguh kecil ilmunya, sungguh sedikit sekali ilmunya. Justru faqad hadara adzabuh, justru yang besar sekarang, yang besar dirasakan padanya adalah azabnya. Jadi walaupun dia sedang menikmati makan, tapi dia enggak paham ibadah, dia sebenarnya sedang diazab. Walaupun dia merasakan senang dengan makanan enaknya yang dia inginkan, dia bisa beli apapun, tapi dia tidak paham hakikat ibadah, dia justru sedang diazab. Nah, itu kita pahami teman-teman. Ya, jadi sekali lagi, man lam yara anna ni'matallahi illa fil malbas wal mat'am, ya, dan sebagai hal yang bersifat duniawi, faqad qalla ilmuhu wa hadara adzabuh. Sungguh kecil sekali ilmunya. Justru padahal dia sebenarnya sedang diazab oleh Allah. Nah, ini jadi harus kita pahami mana nikmat Allah, mana azab Allah. Wa kamali salahi, dan betapa sempurna maha keterpujian Allah ini. Wa dzalika la yatimmu illa bi tauhid, maka kita mengenal azab Allah, kita mengenal nikmat Allah dan sebagainya, itu enggak bakal punya nilai pahala kalau tidak tujuan untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah. Ya, tadi makanya orang yang dia diberi kenikmatan dunia luar biasa tapi enggak paham ibadah, enggak ada artinya, bahkan dia sedang diazab. Baik, masih ada waktu. Nah, jadi inilah hakikat zikir teman-teman ya. Teman-teman bisa ngecek dalam kitab Fawaid. Penting untuk memberi contoh zikir. Zikir bukan hanya menyebut atau mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, subhanallah walhamdulillah, bukan hanya itu saja. Ya. Akan tetapi harus dibarengi dengan memahaminya dan kemudian dipraktekkan dengan ucapan serta gerakan badan. Contoh, seseorang mengucapkan subhanallah, subhanallah, tapi dia tidak tahu apa artinya dan apa maksud dari subhanallah, sia-sia. Nah, maka seseorang mengucapkan subhanallah yang artinya maha suci Allah, maksud yang dikehendaki dari maha suci Allah,
yang bahasa Arabnya subhanallah, yaitu membersihkan pikiran-pikiran buruk dari diri kita tentang Allah. Jadi Allah selalu harus bagus. Walaupun tadi kita diuji dengan yang tidak enak, jangan sampai terucap, kok Allah nggak adil ya, saya kok menderita terus. Jangan sampai terucap kata-kata seperti ini. Ya, inilah subhanallah. Ya, jadi kalau teman-teman banyak subhanallah, terus teman-teman diuji dengan sesuatu yang menyakitkan, ingat zikir ini. Ya, bahwa Allah bukan sedang menyakiti, tapi Allah sedang menguji subhanallah yang selalu kita ucapkan. Ya, nah maka dan kemudian buktikan dengan lisan. Ya. Buktikan dengan lisan, yaitu tidak mencaci, tidak memaki kepada siapapun. Ya, karena pada hakikatnya itu nikmat Allah. Ya. Tidak berkata-kata kecuali yang Allah ridhoi. Dan buktikan dengan gerakan badannya, yaitu gunakan tangan, kaki dan sebagainya untuk beramal soleh. Dan gunakan harta benda untuk taat kepada Allah. Itu diantara contoh. Ya, jadi kalau kita subhanallah, subhanallah, matanya masih kemana saja bermaksiat, telinganya pun subhanallah, tapi wah musik nikmati, itu tidak tepat. Ya, subhanallah tapi tidak tepat, dia tidak paham. Ya. Subhanallah tapi mengganggu yang lain. Nah, ini teman-teman, ini contoh. Apalagi yang lainnya, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Masih saja asik dengan kerjaannya, padahal sangat bisa ditinggalkan. Padahal sangat bisa ditinggalkan, tapi asik saja dengan kerjanya. Padahal Allahu akbar. Ya. Padahal yang dimaksud dengan Allahu akbar, tinggalkan semuanya. Semuanya kecil. Itu maksudnya. Hanya Allah yang besar. Jadi kalau itu bisa ditinggalkan, segera tinggalkan. Kalau tidak bisa, Allah memberikan rukhsah. Nah itu teman-teman ya. Jadi pahamilah zikir itu seperti yang didefinisikan. Jadi sampai paham, sampai kita praktekkan. Baik, masih ada waktu. Kedua, mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi orang yang sholat dan sholatnya berusaha untuk benar, maka dia harus bisa seperti ini. Ya. Konsekuensi dari orang yang benar sholatnya adalah Allah ingatkan di dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah Al-Qur'an. Utlu itu baca dengan dipahami. Ya. Utlu artinya baca dan pahami. Bacalah Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu. Di sini dikhususkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, umumnya pada kita. Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kita diingatkan oleh Allah, kalau engkau salat harus bisa seperti ini. Harus bisa mencegah perbuatan dosa yang disebut dengan fahsya dan dosa yang disebut dengan mungkar. Teman-teman sudah sangat hafal, paham kalau mungkar adalah dosa-dosa kaitannya dengan tata cara ibadah. Sedangkan fahsya adalah kaitannya dengan duniawiyah. Nah, kalau kita sholat tapi masih melakukan amal-amal yang Rasul tidak contohkan, berarti sholatnya belum bermanfaat. Ya, ini kemungkaran alias ini bid'ah. Ini Rasul tidak contohkan, masih saja dilakukannya, berarti belum sholat. Sama saja dengan belum sholat. Jadi harus tanha. Tanha itu apa teman-teman? Tanha itu memberhentikan. Ya, maknanya tuh tanha tuh memberhentikan, melarang. Nah, kalau teman-teman masih mentolerir, gak apa-apalah, satu ini mudah-mudahan Allah ampuni. Nah, itu belum, berarti masih merusak sholat. Ya, masih merusak sholat itu. Jadi
Mungkar, perbuatan keji dan mungkar. Keji, fahsya berkaitan dengan duniawiyah, ya. Fahsya suka diterjemahkan berzina. Itu sebenarnya contoh, ya. Contoh dari perbuatan fahsya adalah berzina, ya. Pokoknya berkaitan dengan duniawiyah, ya. Dengan fisik duniawiyah, termasuk penggunaan nikmat-nikmat Allah berupa duniawiyah, ya. Ketika kita tidak menggunakannya untuk taat kepada Allah, itu fahsya. Apalagi melakukan amal-amal yang tidak ada contohnya, itu mungkar, ya. Jadi ibadah, praktek-praktek ibadah yang bid'ah itu mungkar. Nah, kalau kita sholat, maka berusahalah seperti yang Allah ilmukan kepada kita, tanha anil fahsya wal mungkar. Nah, Allah tutup pada ujung ayatnya, wala dzikrullahi akbar. Nah, zikir ini maknanya sholat, ya. Zikir di sini maknanya sholat, bahwa sholat adalah amal ibadah yang paling utama, ya. Cara mengingat Allah. Kenapa? Tadi karena dengan sholat harus bisa ini fahsya dan mungkar harus bisa diselesaikan, harus bisa dihindarkan, ya. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah mengetahui apapun yang kamu kerjakan. Nah, ini teman-teman, ya. Sekali lagi, orang yang sholatnya berhasil, dia harus tahu mana fahsya, mana mungkar, dan dia harus tinggalkan. Hanya saja teman-teman perlu diingatkan. Saya pernah baca tafsir, tapi saya terlupakan dalam kitab tafsir apa. Sahabat mengatakan untuk dosa-dosa fahsya ini sulit untuk ditinggalkan, tapi kemungkarannya bisa. Kenapa? Kaitannya dengan tata cara ibadah, ya. Oh, ini ibadah ada contohnya. Oh, ibadah ini ada contohnya, kerjakan. Oh, ini tidak ada, tinggalkan, bisa. Tapi fahsya sangat sulit sekali, ya. Jadi walaupun kita ini sudah katakanlah berusaha mungkar hilangkan, fahsya itu tidak akan bisa. Namun Allah memberikannya kepada kita kekuatan untuk apa? Untuk segera kembali kepada Allah, ya. Untuk segera ingat kepada Allah. Itu ciri-cirinya. Jadi sekali lagi, fahsya sulit untuk kita tinggalkan. Namun dengan meninggalkan kemungkaran, Allah memberikan kekuatan kepada kita, ya. Untuk apa? Untuk segera menetralisir fahsya tersebut, ya. Teman-teman keluar dari masjid, dari sini nih, ada perempuan you can see, mata kita melihat, itu fahsya. Tapi Allah segera ingatkan, ayo istighfar lagi, astagfirullah, ya Allah ampuni dosa. Itu namanya, ya. Jadi fahsya akan sulit, apalagi di zaman sekarang ini, ya. Hampir setiap teman punya HP. Klik ini, munculnya yang bukan kita cari. Itu fahsya, ya. Jadi sulit meninggalkan fahsya, namun Allah berikan kekuatannya dengan cara tinggalkan kemungkaran. Tinggalkan kemungkaran, seperti itu. Baik. Qala Umar radhiyallahu anhu, "Idza ra'aitum rajula yudayyi'u as-salata bahwa wallahi li ghairiha min haqqillahi asyaddu tadyi'an." Ini kata sahabat Umar radhiyallahu anhu. Jika kalian melihat seseorang menyia-nyiakan salat, maka ia demi Allah terhadap hak-hak Allah yang lainnya sangat menyia-nyiakannya. Apa maksudnya teman-teman? Hak Allah apa? Diibadahi. Berarti apa? Jauhi kemungkaran. Nah, orang yang sholat benar, ingin benar, jauhi kemungkaran, jauhi kebid'ahan. Nah, kalau orang yang sholatnya asal-asalan, ya, nggak peduli benar apa salah, maka berarti dia sedang menyia-nyiakan ibadah kepada Allah. Maka dia tidak akan merasakan. Dia berbuat fahsya nggak merasakan. Dia buat mungkar nyaman-nyaman saja. Ya, jadi orang yang sholatnya asal-asalan, maka kata sahabat Rasulullah Umar radhiyallahu anhu, dia akan menjadi orang yang menyia-nyiakan terhadap hak-hak Allah. Hak Allah apa? Diibadahi. Ya, jadi sumber ibadah ada dua, di meninggalkan mungkar, di meninggalkan fahsya. Jika ingin bisa meninggalkan fahsya, walaupun sulit,
tinggalkan kemungkaran. Orang yang tidak meninggalkan kemungkaran berarti orang yang yudayyi'us shalah. Ya, orang yang meremehkan salat. Sekali lagi, orang yang tidak mau menjauhi kemungkaran, bahkan bid'ah pun dipertahankan, menjustifikasi, mencari kebenaran, mencari pembenaran supaya tetap eksis amalan yang bid'ah tersebut, maka dia tergolong yudayyi'us shalah, termasuk orang yang meremehkan salat. Wal'iyadzubillah. Maka hati-hati teman ya. Baik, saya baca lagi. Idza ra'aitumur rajula yudayyi'us salata fahuwa wallahi li ghairiha min haqqillahi asyaddu tadji'an. Jika kalian melihat seseorang menyia-nyiakan salat, maka ia demi Allah terhadap hak-hak Allah yang lainnya sangat menyia-nyiakan. Ya. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang masih saja membela-bela kemungkaran, berarti kita diberitahu oleh sahabat Rasul, dia orang yang sedang menyia-nyiakan salat, atau dia sedang tidak memperhatikan salatnya. Siapapun dia, ya siapapun dia, ustadz kek, kiai kek, yang disebut ulama kek, kalau masih membela-bela fahsya, membela-bela mungkar, membela-bela syubhat, berarti dia tidak sadar, dia sedang menyia-nyiakan sholat. Wal'iyadzubillah. Dikit lagi. Man lam tanha salatuhu 'anil fahsya wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Ini asar, bukan hadis ya. Asar dari Ibnu Abbas. Barang siapa yang salatnya tidak mencegah dirinya dari berbuat fahsya dan mungkar, maka ia akan bertambah jauh dari Allah. Jadi walaupun ilmunya luar biasa, ya, tapi dibela-belanya kemungkaran. Wal'iyadzubillah. Ya, sudah dinodai jadi oleh syubhat dan syahwat. Ya. Nah, ini teman-teman, man lam tanhahu salatu 'anil fahsya wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang salatnya tidak mencegah dirinya dari berbuat fahsya dan mungkar, maka akan bertambah jauh dari Allah. Sedikit lagi, satu lagi kita habiskan saja. Insyaallah cukup. Ya, baik. Terakhir teman-teman, pembuka pintu rezeki. Nah, teman-teman, ketika bicara rezeki, jangan langsung konotasinya uang. Rezeki itu semua kebaikan yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Itu hakikat rezeki. Ya, sekali lagi, rezeki tidak hanya berkonotasi uang. Rezeki yang hakiki adalah yang menjadikan kita semakin menjaga sholat dengan benar. Terus ngecek lagi sholat saya sudah, barangkali masih ada yang kurang, ya, masih ada yang masih kurang pas, cari, ya. Saya bukan sedang mencari-cari. Terkadang masih ada yang sholat pandangannya ini ketika ruku ke kaki, ya. Padahal Rasul itu ketika ruku tidak mendongak, juga tidak begini. Ya, dalam hadisnya Rasul itu ketika ruku enggak begini, enggak juga begini, tapi ke arah tempat sujud. Ya. La yujawiz makana sujudihi. Enggak keluar pandangan dari tempat beliau sujud. Waktu kapanpun kecuali tahiyat. Kalau tahiyat baru pandangannya dialihkan ke telunjuk. Nah, ini saya bukan sedang mencari-cari. Oh, ini berarti belum. Jadi kita harus greget teman-teman. Ya. Mempelajari sholat itu harus greget. Mana kekurangan saya? Jadi jangan santai dengan sholat itu. Jangan, udah cukup ya. Terus pelajari. Kenapa? Sholat itu nanti menjadi amal yang pertama kali dihisab.
In saluhat aw in tatim, jika sempurna alhamdulillah. Tapi kalau tidak sempurna, khoba wa khasara, rugi dan rugi. Walaupun begitu Allah suruh mengecek. Coba lihat hambaku ini, suka sholat sunnah enggak? Ya. Kalau ada sholat sunnahnya benar, akan menutupi kekurangan sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnahnya juga enggak benar atau enggak ada, ya sudah khoba, sia-sia. Ya, jadi sekali lagi, jangan menyia-nyiakan sholat. Jangan merasa cukup dengan sholat. Perhatikan terus. Dan saya masih melihat di antara teman-teman ini, dia berkatanya nyunnah, tapi sholatnya ya begitu. Ya, jadi manfaatkan teman-teman. Habis sholat, buat zikir. Ya, waktu gunakan seoptimal mungkin untuk diisi dengan yang bermanfaat. Ini habis sholat, langsung ngobrol. Terkadang kan begitu. Zikir pada sholatnya saja belum sempurna sudah ngobrol. Wa'iyadzubillah. Ini menunjukkan sholatnya bisa jadi belum rapi. Ya, belum tahu makna sholat, belum tahu tujuan, belum tahu hakikat sholat. Nah, teman-teman ya. Jadi wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang bertakwa. Jadi teman-teman, Rasulullah SAW ketika turun ayat ini itu tidak berhenti, tidak terus semangat mengingatkan Sayyidina Ali, mengingat Fatimah setiap hari sampai berapa bulan. Ayo sholat, tiap hari mengingatkan begitu. Ya, terus ingatkan, ayo ya Ali sholat, ya Fatimah salli. Ingatkan. Nah, kita pun demikian. Ya, jadi di rumah kita ingatkan anak sholat, nggak harus dengan marah-marah, nggak harus dengan ini males banget nih, nggak harus keluar kata-kata begitu. Ini ada ini males banget nih. Usahakan jangan dikeluarkan kata-kata itu. Udah cukup. Deh ayo sholat. Udah gitu aja. Ya, jangan. Jadi ketika kita sudah bisa mengatakan itu rezeki dari Allah. Ya, itu rezeki dari Allah. Kita bisa mengingatkan. Nah, kemudian rezeki yang lain pun akan Allah berikan. Nah, kemudian wastobir itu sabar terus menerus. Proses sampai sabar. Wastobir itu proses menuju sabar, ya, menuju sabar. Nah, kata Allah, la nas'aluka rizqa, kami tidak memberi rezeki, nahnu narzuk. Ini ayat ini sepadan dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kita ditugasi ibadah dan Allah akan beri rezekinya. Tapi ayat ini tidak berarti menghilangkan kasab, menghilangkan mencari rezeki. Cukup saya mah salat aja. Toh Allah sudah katakan Allah berikan rezeki, tidak begitu. Ayat ini tidak menghilangkan kesempatan kita untuk mencari rezeki, untuk berikhtiar, ya, untuk maisha, enggak, ya, tetap seperti itu. Namun yang dimaksudkan di sini adalah kita diingatkan oleh Allah untuk menjaga rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya, artinya gunakan rezeki dengan sebenar-benarnya. Bukan asal digunakan saja, tapi seperti pada ayat 77 Al-Qasas, ya. Wabtaghi fima ataqallahu dar al-akhirah. Gunakan rezeki ini dengan baik, ya, untuk ketaatan kepada Allah. Itu diantara tafsiran ayat ini. Dikit lagi teman-teman, dikit lagi. Wa may yattaqillah yaj'al makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kemudian ini wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah cirinya salatnya benar dan melahirkan dari suatu amal-amal yang benar. Nah, kalau sudah seperti itu, Allah janji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan buka baginya makhraj,
jalan keluar, ya, jalan keluar, solusi-solusi, ya. Wa yarzuqhu, dan Allah akan memberi kepada rizki min haitsu la yahtasib, dari jalan, dari cara yang tidak pernah dia ketahui, ya. Kemudian wa may yattaqillah, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amri yusra, Allah akan jadikan segala kesulitannya jadi mudah, ya. Urusan-urusan yang dianggap sulit jadi mudah, seperti itu. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'at, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan hapus dosa-dosa kesalahannya. Wa yu'dim lahu ajra, dan Allah berikan pahala yang besar. Ya, jadi dari ayat tadi Allah menyuruh kita gunakan rezeki yang Allah berikan dengan benar untuk taat kepada Allah. Terakhir, sebagai kesimpulan, ciri-ciri seorang telah berhasil mendirikan sholat: satu, selalu ingat kepada Allah. Kedua, memiliki atau merasakan ketentraman jiwa. Tadi ciri-cirinya sudah, ya. Tiga, membentengi diri dari perbuatan dosa, fahsya dan mungkar. Dan terakhir, menjaga keberkahan rezeki. Itu yang dimaksud dengan nahnu narzukuk la nas'aluka rizqa, nahnu, kami yang memberi, ya, kami tidak meminta. Ini maksudnya kita diberi kemampuan oleh Allah untuk menjaga keberkahan rezeki dengan sholat. Ketika dapat rezeki, kita benar-benar memikirkan, kemanakan rezeki saya ini, mau dikemanakan, seperti itu. Baik teman-teman yang Allah muliakan, itu saja yang kita bahas pada kesempatan Sabtu ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang berhasil dalam mendirikan salat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.